Pengen tahu rahasia awet muda dan energik nggak peduli usia? Kuncinya tuh ada di pikiran sama tindakan kita sehari-hari loh. Selamat datang di Hening Sejenak. Hari ini kita bakal bongkar cara biar tetap bugar, tangguh, ya gitu deh, semangat terus. Ini basisnya dari materi yang udah Anda kasih ke kita. Bukan soal muter waktu gitu ya, secara fisik. Tapi lebih ke gimana kita ngerawat diri, badan sama pikiran, biar semangat muda itu, wah, nyala terus. Yuk, kita bedah bareng. Kita mulai dari dasarnya dulu nih ya, pikiran. Ternyata cara kita ngelihat sesuatu, termasuk soal umur atau kemampuan kita, itu dampaknya gede banget. Ada ide menarik nih, katanya pikiran kita itu kayak mesin prediksi. Jadi bukan cuma ngerespon saja, persepsi kita itu bisa secara aktif ngebentuk realitas fisik kita. Contohnya nih ya, kalau kita yakin waktu itu jalannya cepat, ternyata beneran bisa bikin luka sembuh lebih cepat loh, beneran secara fisik. Terus kalau pola pikir sama emosi kita diulang-ulang terus, itu bisa bikin kita kayak nyangkut di masa lalu. Nah, badan kita tuh ikut ngerespon seolah-olah itu kejadian sekarang. Jadi penting banget buat nggak kaku sama cara pikir lama yang mungkin ngebatasin kita. Ini nyambung banget ke koneksi krusial antara mindset, pola pikir kita, sama kondisi biologis tubuh. Persepsi yang diulang-ulang itu, kayak yang Anda bilang tadi, itu bisa secara nggak sadar ngasih instruksi ke badan buat ngebentuk kondisi tertentu, bahkan kondisi dari masa lalu. Makanya kesadaran buat nantang, buat nge-update pola pikir lama yang mungkin udah nggak relevan atau ngehambat, itu jadi penting banget. Oke, nah ngomongin soal pikiran, materi Anda juga nyorot sesuatu yang mungkin kedengarannya agak aneh nih. Pentingnya ngadepin kesulitan. Atau gesekan gitu istilahnya. Jadi ngelakuin hal-hal yang butuh disiplin, yang mungkin rasanya nggak enak, itu ternyata malah ngelatih bagian otak tertentu. Namanya anterior mid cingulate cortex. Bagian ini tuh ada hubungannya sama motivasi, sama kemauan kita buat terus maju ngadepin tantangan. Kalau hidup terlalu enak, terlalu nyaman, minim tantangan, malah bisa bikin kita lemah. Nah, ini menarik ya peran gesekan atau tantangan itu. Itu bukan sekedar halangan, tapi justru stimulus penting. Kayak otot aja kan, perlu dilatih biar kuat. Nah, ketahanan mental sama kemauan kita juga perlu beban biar berkembang. Disiplin ngadepin susah itu yang ngebentuk resiliensi kita, daya lenting gitu dari dalam. Ini bukan soal nyari-nyari susah ya, tapi lebih ke paham nilai dari usaha itu sendiri. Terus gimana nyambungin ini ke kondisi fisik kita? Katanya praktek kayak paparan dingin atau sauna, gitu bisa bantu ngurangi nyeri, nambah energi, bahkan bikin pikiran lebih jernih. Tapi ada sisi lainnya juga nih yang penting. Jangan cuma jadi konsumen info aja. Terlalu banyak nyerap data, information overload. Tanpa ada pengalaman nyata, wah itu bisa bikin stres. Bisa bikin kita ngerasa kurang hidup. Ada penekanan kuat juga soal gimana kita bisa nyiptain rasa nyaman, rasa bahagia dari dalam diri sendiri. Betul, betul. Praktek fisik semacam itu efeknya holistik ya. Kena ke mental, kena juga ke fisik. Soal information overload tadi, bahayanya kalau tanpa pengalaman nyata itu ya resiko kita jadi kayak terputus dari realitas. Hidupnya di kepala doang. Kemampuan buat nemuin rasa puas, rasa tenang dari dalam, tanpa perlu terus-terusan validasi atau stimulus dari luar, wah itu aset berharga banget di zaman sekarang. Beneran. Oke, selain hubungan pikiran badan di dalam diri, koneksi keluar juga penting banget ya. Kebutuhan buat nyambung secara dalam sama orang lain, lewat cinta, persahabatan, itu ditekankan sebagai kebutuhan biologis dasar. Jadi bukan pilihan boleh iya, boleh enggak, tapi emang keharusan gitu. Terus, koneksi sama alam juga disebut punya peran penting buat numbuhin rasa tenang sama presence, kehadiran penuh di sini sekarang. Iya, kalau kita lihat gambaran besarnya, koneksi ini, baik itu sama orang lain maupun sama alam, itu pilar penting banget buat kesejahteraan kita. Rasa aman, rasa diterima, rasa terhubung, termasuk sama lingkungan alam, itu secara signifikan bisa ningkatin ketenangan batin kita. Juga kapasitas kita buat benar-benar hadir di momen ini, nggak keseret masa lalu atau khawatir masa depan. Ada lagi nih, ide seger. Ngubah rutinitas atau kerjaan jadi kayak mainan. Dibikin lebih seru gitu.
Katanya sih ini bisa bantu jaga energi kita tetap stabil, nggak gampang capek. Implikasinya lumayan juga ya. Dengan istilahnya menggamifikasi tugas harian, kita bisa jaga energi sama antusiasme lebih lama. Ini bisa jadi strategi jitu buat ngurangin risiko burnout ya. Kelelahan kronis gara-gara rutinitas yang gitu-gitu aja atau tekanan kerja. Nah, terakhir nih, tapi nggak kalah penting. Soal makna sama tujuan hidup. Fokus buat bantu orang lain atau punya tujuan yang lebih gede dari diri sendiri, ternyata bisa jadi sumber energi kuat. Bisa ngasih perspektif yang lebih luas juga. Selain itu, proses buat nguasain suatu keahlian, mastery gitu, itu juga dianggap penting. Betul, tujuan hidup itu ngasih kita arah ya, kayak kompas gitu, sama bahan bakar jangka panjang. Sementara proses mastering, proses penguasaan itu sendiri, ngasih kepuasan dari dalam yang mendalam. Beda rasanya sama sekedar nyampe target atau dapat imbalan dari luar. Jadi keduanya ini saling melengkapi buat bangun hidup yang bermakna dan tetap energik. Jadi, kesimpulannya nih ya, buat jaga vitalitas sama semangat muda itu ternyata proses aktif. Mesti ngelola pikiran, ngerawat badan secara sadar, ngebina hubungan yang berarti, terus punya arah tujuan. Ini bukan soal angka umur di KTP atau penampilan doang kan, tapi lebih ke gimana kondisi sama perasaan kita secara keseluruhan. Nah, ini jadi bikin kita mikir ya, kalau pikiran kita emang punya kekuatan segitu gedenya buat ngaruhin kondisi fisik dan realitas kita, kira-kira nih, area hidup mana ya yang paling pengen Anda mulai tata ulang pakai persepsi baru? Nah loh, Anda udah nyimak sampai sini, kok belum follow atau subscribe atau like juga sih? Jangan-jangan Anda benci kami ya? Bercanda. Terima kasih banyak udah nyimak Hening Sejenak. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.